Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semua. Saya Winda SPD, guru bahasa Inggris dari SMK Negeri 5 Tanjung Jabung Barat. Dan Ibu yang saya hormati, ada pertanyaan yang menjadi pemikiran saya selama ini. Apa jadinya ya jika lulusan SMK pintar secara teknis tetapi tidak berani berbicara di depan orang lain? Pertanyaan semacam ini terus membuat saya berpikir nih, apakah pembelajaran yang saya berikan sudah relevan dengan tujuan lulusan SMK, yaitu bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha, atau yang kita kenal dengan BMW. Karena seperti yang kita pahami, dalam melamar pekerjaan pun salah satu hal yang menjadi poin penting adalah wawancara kerja. Bagaimana siswa saya dapat melewati hal ini jika mereka tidak memiliki kemampuan berbicara yang baik? Lebih lanjut, saya memperhatikan di kelas bahwa memang ada beberapa siswa yang seringkali ketika diminta untuk berbicara hanya tersenyum malu atau hanya berbisik pelan. Nah, saya menyadari nih bahwa keberanian berbicara bukan hanya soal pembelajaran, namun juga kunci bagi masa depan mereka. Saya percaya sebenarnya mereka punya kemampuan tersebut, hanya tidak punya ruang untuk mengekspresikannya. Lebih lanjut, saya mempelajari terakhir studi SMK Negeri 5 Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024. Berdasarkan diagram ini, dapat kita lihat bahwa sebanyak 45,3% siswa bekerja, 17,2% siswa berwirausaha, dan 26,6% siswa melanjutkan studi. Namun masih banyak nih terdapat siswa yang menganggur. Maka dari itu saya melanjutkan wawancara kepada para alumni untuk mendapati data mengapa terjadi hal tersebut. Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan, ternyata salah satu penyebabnya adalah keterampilan berbicara. Adapun tujuan dari praktik PE yang saya lakukan adalah pertama menumbuhkan rasa percaya diri pada diri siswa ketika ia berbicara. Kedua, melatih siswa agar komunikatif, santun, dan inspiratif. Ketiga, membiasakan siswa berbicara dengan terstruktur dan inovatif. Keempat, menyiapkan lulusan SMK yang futuristik, siap menghadapi dunia kerja, studi lanjut maupun wirausaha. Jika dilihat dari tujuan praktik baik ini, maka akan tergambar jelas bahwa kata positif yang menjadi pembiasaan saya ini merupakan akronim dari tujuan yang ingin dicapai. Good morning everyone. Okay, as usual, I want to check your attendance. If I say your name, you have to say one word in English relate to your major. Your major is accounting. Are you ready, guys? Okay, we start from I. Selain melakukan pembiasaan harian, saya juga melakukan gas my object atau menebak gambar untuk melatih spontanitas dan kreativitas siswa dalam merangkai kalimat. Juga ada nih sesi berbagi pengalaman singkat agar siswa terlatih dalam berbicara di depan umum. Okay, could you tell me a little bit about yourself? My name is Fitri. I'm 17 years old. I graduated from SMK Negeri 5 Tungkal Ulu in 2025. Okay, for this interview, I wanna ask you some questions. Are you ready? Yes. Okay, the first one, the last question is about salary. How much salary that you want? I expect a salary of 7 million to 8 million because the figure is in accordance. Dalam melakukan pembiasaan ini tentunya saya juga menggandeng guru BK. Dalam pelaksanaan program berbicara positif, keterlibatan guru BK menjadi hal yang sangat penting. Karena apa? Karena guru BK akan mendampingi siswa dalam mengatasi rasa cemas, kurang percaya diri, dan hambatan psikologis lainnya yang bisa saja muncul pada saat berbicara di hadapan umum. Nah, diharapkan dengan kolaborasi ini, program ini tidak hanya melatih siswa secara teknis, tetapi juga memperhatikan aspek emosional dan sosial siswa. Lalu apa hasil dari kegiatan berbicara positif yang telah saya lakukan? Di sini nampak siswa lebih berani berbicara di depan kelas, lebih santun dan terarah, juga lebih kreatif dan inovasi dalam merangkai kalimat, serta terbentuknya budaya sekolah yang mendukung soft skill komunikasi.
Jika dilihat dari data, berdasarkan Tracer Study pada tahun 2025 ini, sebanyak 48% siswa sudah bekerja dan 18% siswa berwirausaha, serta 22% siswa melanjutkan pendidikan. Nah, terjadi peningkatan nih walaupun progresnya sedikit atau angkanya relatif kecil, namun tetap terjadi peningkatan. Saya juga melakukan diseminasi praktik baik pada komunitas belajar SMK Negeri 5 Tanjung Jabung Barat, juga kepada sekolah di sekitar. Nah, harapannya agar kegiatan ini dapat bermanfaat bagi orang lain juga. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan dengan program berbicara positif. Pembiasaan, optimis, santun, inspiratif, terampil, inovatif, dan futuristik. Saya percaya setiap kata yang diucapkan siswa hari ini adalah bekal bagi masa depan mereka. Dan saya percaya bahwa kalimat sederhana yang terucap dengan gugup hingga keberanian menyampaikan ide di depan orang banyak, semuanya adalah proses berharga. Inilah bukti bahwa harapan besar memang selalu dimulai dari hal kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelda Putri Siburian. Saya lulusan dari SMK Negeri 5 Tanjung Jabung Barat, jurusan akuntansi. Saya dilatih untuk mengembangkan public speaking saya, di mana sebelumnya di tempat PKL terbantu sekali dengan public speaking saya yang lancar. Juga nantinya saya berharap di kedepannya di universitas maupun di dunia pekerjaan public speaking saya semakin lancar. Saya terima kasih, selamat pagi.